dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang menolong sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang memahami kehendak Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari Markus pasal 2 ayat 1-12. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosa-dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Judul firman Tuhan pada saat ini, Tuhan dapat memanggil saudara menjadi penolong. Pada tanggal 14 Februari 2026 yang lalu, diluncurkan sebuah buku berjudul Pendekar TBC, Kisah Hidup, Perjuangan, dan Pemikiran Dr. Muherman Harun, dari penyintas menjadi pembasmi TBC. Buku biografi ini ditulis menjelang usia beliau yang ke-95 tahun. Dr. Muherman adalah putra dari Boksu Chu Fon Chong, yang dikenal sebagai Pendeta Yusuf Harun, Pendeta GKI Bekasi Timur. Yang menarik, Dr. Muherman bukan hanya seorang dokter yang berjuang melawan TBC, tetapi beliau juga seorang penyintas TB sejak usia muda. Dari pengalaman sakit inilah beliau terpanggil untuk menolong banyak orang. Dalam pelayanannya, banyak pasien yang awalnya takut berobat misalnya, tetapi kemudian justru rindu datang kembali karena merasakan perhatian, kesabaran, dan kebaikan hati beliau. Ia mendampingi pasien dari anak-anak hingga lanjut usia dengan penuh kasih. Kisah ini mengingatkan kita pada cerita Alkitab tentang orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang kepada Yesus. Perjalanan mereka tidak mudah. Orang-orang banyak berkerumun di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Bahkan pintu rumah pun penuh. Namun mereka tidak menyerah. Mereka membuka atap rumah lalu menurunkan orang lumpuh itu. Yesus melihat iman mereka dan berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Pada ayat selanjutnya kita membaca orang lumpuh itu disembuhkan, bangkit, mengangkat tikarnya, dan pulang. Semua orang takjub dan memuliakan Allah. Saudara-saudara pendengar setia Sapaan Gembala GKI yang dikasihi Tuhan,
Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa memberi kesembuhan dan pertolongan. Kasih Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang datang kepadanya. Seperti 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu, dan juga Dr. Herman Harun yang setia menolong pasien-pasiennya, kita pun dapat dipanggil Tuhan menjadi perpanjangan tangannya. Dalam kapasitas kita masing-masing, kita dapat menjadi penolong bagi sesama. Di masa Prapaskah ini, mari kita menghayati bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi manusia, apapun kondisinya. Kiranya kita pun dimampukan untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menolong, menguatkan, dan mengasihi sebagai wujud iman kita kepada Kristus. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi manusia, dan bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi penolong bagi sesama. Ajarlah kami untuk melihat kebutuhan orang di sekitar kami, memberi hati, tangan yang siap untuk menolong, dan langkah yang setia mengikuti kehendak Tuhan. Dalam masa Prapaskah, kiranya kami dituntun untuk hidup dalam pertobatan, menghidupi kasih Kristus dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan kiranya melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Demikianlah sapaan Gembala GKI. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Tuhan memberkati.